Halo, perkenalkan nama saya adalah Lydia Yusandi Harahap. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai temperatur sensor pada sistem Structural Health Monitoring SHM atau SHM bangunan industri. Bangunan industri seperti pabrik, gudang, pembangkit listrik, atau fasilitas petrokimia memiliki kondisi lingkungan yang ekstrem yang dapat menyebabkan perubahan suhu yang ekstrem seperti proses produksi panas dari mesin, oven, tungku, reaktor, dan sebagainya. Kemudian ada paparan sinar matahari di siang hari dan pendinginan di malam hari. Kemudian interaksi antara struktur logam dan beton atau koefisien muai berbeda dan perubahan cuaca ataupun kelembapan. Menurut para ahli pada penelitian sebelumnya, pada Kim et al. Tahun 2023 menjelaskan bahwa sensor suhu merupakan perangkat penting dalam sistem pemantauan bangunan karena mengukur variasi termal yang secara langsung mempengaruhi sifat mekanis dan integritas material seperti beton dan baja. Kemudian Paspani et al. Pada tahun 2022 mengatakan bahwa kompensasi suhu linier dari pemantauan diperlukan untuk membedakan antara kerusakan aktual dan efek termal pada struktur industri dan sipil. Dan menurut Pereira dan Glisik pada tahun 2023, pergeseran sensor suhu secara bertahap dapat menyebabkan kesalahan dalam kompensasi termal sensor regangan sehingga menyebabkan kesalahan interpretasi kondisi struktural. Dan sensor jurnal pada tahun 2019, sensor suhu merupakan salah satu perangkat yang paling umum digunakan untuk pemantauan dan kontrol di gedung-gedung industri, menyediakan data real-time yang penting untuk kesehatan struktur, efisiensi energi, dan manajemen keselamatan. Perubahan suhu secara langsung mempengaruhi kinerja struktur, seperti pemuaian termal, menyebabkan regangan dan tegangan tambahan, perbedaan suhu antar bagian, memicu retakan termal atau thermal cracking. Kemudian perubahan sifat material atau modulus elastisitas menurun yang menurunkan kekakuan struktur. Kemudian kerusakan sambungan atau deformasi akibat ekspansi yang tidak seragam. Selanjutnya yaitu temperatur sensor menjadi elemen penting dalam sistem SHM karena dapat membedakan antara kerusakan struktur nyata dan perubahan akibat suhu. Kemudian menyesuaikan data dari sensor lain, misal strain gauge atau accelerometer, agar tidak salah tafsir karena efek termal. Kemudian memantau suhu lingkungan yang dapat menyebabkan degradasi material jangka panjang, misalnya korosi atau retakan beton. Kriteria teknis umum sensor SHM yaitu rentang suhu operasionalnya dapat sekitar minus 50 derajat Celcius hingga lebih dari 600 derajat Celcius tergantung aplikasi. Misalnya area kiln bisa mencapai 500 derajat Celcius. Akurasi pengukurannya itu kurang lebih 0,1 derajat Celcius hingga kurang lebih 1 derajat Celcius. Resolusinya 0,01 derajat Celcius hingga 0,1 derajat Celcius. Waktu responnya adalah kurang 1 detik kontak langsung atau kurang 3 detik non kontak. Stabilitas jangka panjang kurang dari 0,1 derajat Celcius drift bertahun. Bahan sensornya stainless steel, platinum atau RTD atau serat optik FBG. Ketahanan lingkungannya itu tahan korosi, getaran, dan kelembapan tinggi. Tipe outputnya adalah analog, digital, atau optik. Tingkat perlindungannya minimal IP65 pada outdoor dan IP68 lingkungan ekstrem. Kalibrasinya NIST traceable atau ISO 17025 compliant. Integrasi SHM kompatibel dengan DAC atau Data Acquisition dan sistem IoT berbasis cloud. Spesifikasi umum temperatur sensor untuk bangunan industri itu terdapat 5. Yang pertama adalah thermocouple. Ada 3 tipe, yaitu ada tipe T, J, dan K.
Prinsip kerjanya adalah perbedaan suhu antar dua logam menghasilkan tegangan listrik. Rentang suhu umum yaitu minus 200 derajat Celcius sampai dengan 1250 derajat Celcius. Akurasinya kurang lebih 1 derajat Celcius. Kelebihan atau kekurangannya murah, tahan suhu tinggi, tapi butuh kalibrasi. Contoh aplikasinya pada pipa, reaktor, dinding luar pabrik. Kemudian ada RTD, Resistant Temperature Detector. Prinsip kerjanya yaitu perubahan hambatan logam, biasanya platinum terhadap suhu. Tentang suhu umum minus 200 derajat Celcius sampai dengan 600 derajat Celcius. Akurasinya kurang lebih 0,1 derajat Celcius. Alat ini akurat, stabil, tapi sensitif terhadap getaran. Dapat diaplikasikan pada beton bertulang dan kolom baja. Kemudian ada termistor, NTC atau model PTC. Prinsip kerjanya yaitu perubahan hambatan semikonduktor terhadap suhu. Rentang suhu umumnya minus 50 derajat Celcius sampai dengan 150 derajat Celcius. Akurasinya kurang lebih 0,2 derajat Celcius dengan respon cepat dan biaya rendah. Contoh aplikasinya itu pada motor dan alat industri kecil. Kemudian ada infrared atau IR, sensor atau thermal kamera. Prinsip kerjanya mengukur radiasi inframerah dari permukaan. Rentang suhu umumnya itu minus 50 derajat Celcius sampai dengan 1000 derajat Celcius dengan akurasi kurang lebih 2 derajat Celcius. Kelebihannya itu non kontak, cocok untuk area sulit dijangkau. Contoh aplikasinya itu pada atap, dinding luar, dan area panas. Kemudian ada fiber break grating atau FBG sensor. Prinsip kerjanya yaitu pergeseran panjang gelombang cahaya dalam serat optik akibat suhu. Rentang suhu umumnya minus 40 derajat Celcius sampai dengan 300 derajat Celcius. Akurasinya kurang lebih 0,1 derajat Celcius. Alat ini bisa mendeteksi suhu dan regangan bersamaan, ideal untuk SHM jangka panjang. Contoh aplikasinya itu pada beton bertulang dan kabel baja. Berikut adalah pemilihan sensor berdasarkan lingkungan operasional. Pada lingkungan industri, area pembakaran atau kiln boiler, jenis sensor yang direkomendasikan adalah thermocouple tipe K atau N. Pertimbangan teknisnya yaitu rentang suhu tinggi, respon cepat. Kolom beton atau struktur baja menggunakan RTD, PT100 atau PT1000 atau FBG. Akurasinya tinggi, tahan lama. Pada area terbuka, atap, fasad pabrik, IR sensor atau thermal kamera. Pertimbangannya adalah non kontak, cocok untuk area luas. Pada ruang mesin dan peralatan bergetar, menggunakan termistor atau RTD berpelindung. Perlu peredam getaran dan isolasi termal. Lingkungan berdebu atau lembab, yaitu dengan sensor IP68 dan bahan stainless steel, perlindungan korosi dan penetrasi debu. Berikut adalah cara kerja dari temperatur sensor. Yang pertama yaitu temperature change in structure, yaitu perubahan suhu di struktur. Kemudian temperatur sensor menggunakan thermocouple atau RTD atau FBG mengubah suhu yang menjadi sinyal listrik atau optik. Kemudian pada data acquisition system, konversi analog ke digital dan penyimpanan data real time. Kemudian kalibrasi dan kompensasi noise sinkronasi dengan sensor lain. Kemudian pada structural health analysisnya dievaluasi perubahan suhu, kemudian deteksi anomali termal dan dikorelasikan dengan data strain atau getaran. Kemudian akan menghasilkan dashboard yaitu berupa visualisasi data suhu, alarm atau notifikasi jika melebihi ambang batas. Berikut adalah beberapa sensor yang digunakan pada bangunan. Karena fokusnya adalah pada suhu, maka kita akan fokus pada yang penggunaan ini, yaitu pertama ada infrared thermography testing. Nah, pertama-tama yaitu menggunakan sensor ya, di sini pakai AR kamera disinkronisasikan dengan dan juga kontrol panelnya dan akan didisplay dan diproses dan akan menghasilkan heating projector pada beton bertulang. Peran sensor suhu dalam analisis SHM bangunan industri.
Yang pertama, kompensasi termal. Sensor suhu membantu membedakan antara perubahan regangan akibat panas dan kerusakan nyata. Menurut Kaspani et al. Pada tahun 2022 menegaskan bahwa kompensasi suhu diperlukan agar data tidak salah diinterpretasikan sebagai kerusakan struktural. Kemudian deteksi anomali termal. Fluktuasi suhu ekstrim dapat mengindikasikan potensi retak, deformasi atau gangguan sistem pendingin. Menurut Kim et al. Pada tahun 2023 menunjukkan bahwa suhu tinggi berulang mempercepat degradasi kekuatan beton. Kemudian pemantauan siklus termal jangka panjang. Sensor suhu mencatat pola panas harian dan musiman untuk mendeteksi thermal fatigue dan degradasi material seiring waktu. Kemudian integrasi prediktif. Data suhu digabungkan dengan sensor lain, strain, getaran untuk membangun model prediksi kerusakan berbasis machine learning. Menurut Pereira dan Gleisick pada tahun 2023. Kemudian efisiensi energi dan keselamatan. Pemantauan suhu membantu mengoptimalkan sistem pendinginan dan mendeteksi kebocoran panas yang berpotensi membahayakan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.